Oke, masuk ke video selanjutnya, persamaan dasar akuntansi yang dibuat oleh saya, Andreas Kevin. Pada materi ini kita akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Kita mulai dari pendahuluan dulu, yaitu yang pertama akan kita bahas itu mengenai pengertian, yang kedua mengenai dasar HUMPB pada PDA, yang ketiga contoh PDA, persamaan dasar akuntansi, yang keempat adalah latihan soal. Kita masuk ke bagian dasarnya, pengertian. Nah, bisa dibaca di sini. Yang pertama, menurut Wikipedia, persamaan akuntansi dasar juga disebut persamaan neraca, merupakan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari sebuah bisnis. Ia adalah dasar untuk pembukuan berpasangan. Yang kedua, menurut Susilowati pada 2016, persamaan dasar akuntansi adalah persamaan yang secara global dan terpadu menggambarkan semua hubungan yang ada di perusahaan, yaitu hubungan antara kekayaan atau aktiva dengan sumbernya, atau kewajiban dan modal atau ekuitas. Nah, dari dua pengertian di sini dapat kita simpulkan, PDA atau persamaan dasar akuntansi ini adalah bentuk pembukuan sederhana mencerminkan posisi neraca yang di dalamnya dan di dalam PDA ini terdapat aset, kewajiban, dan ekuitas. Untuk lebih jelasnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai dasar HUMPB, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Tetapi berdasarkan di video ini persamaan dasar akuntansi, maka kita hanya akan membahas mengenai 3 poin ini, harta, utang, modal. Tetapi ada lebih baik kita reviewnya kembali. Harta itu adalah kekayaan dalam perusahaan berupa aset perusahaan, uang yang ada di dalam perusahaan, peralatan yang dimiliki perusahaan, gedung, tanah, dan lain-lain. Itu adalah harta. Yang kedua adalah utang. Utang adalah besar utang yang ada di dalam perusahaan. Utangnya kepada bank, utang kepada pihak lain, peminjam, dan lain-lain. Yang ketiga adalah modal. Modal ini adalah sesuatu yang digunakan perusahaan untuk modal dalam bekerja, yang merupakan basic dalam menjalankan usahanya. Nah, pendapatan ini adalah hasil pendapatan dalam perusahaan. Perusahaan jasa, pendapatannya itu berasal dari hasil penjualan jasa, dan perusahaan dagang, pendapatannya berasal dari penjualan dagang. Lalu ada beban. Beban itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Misalnya perusahaan salon, jasa salon membeli gunting. Gunting ini adalah beban gitu. Nah, tapi di dalam PDA kita hanya membahas 3 poin utama, yaitu harta, utang, modal. Nah, dari yang tadi, harta ini adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan berupa kas, piutang usaha, peralatan, perlengkapan. Nah, sebelum masuk lebih jauh, kita pisahkan dulu di sini. Kita samakan dulu pemahaman peralatan dan perlengkapan. Peralatan itu seperti apa? Perlengkapan itu seperti apa? Peralatan. Mesin dapat dikatakan sebagai peralatan. Mesin printer adalah peralatan, tetapi tinta printer adalah perlengkapan. Secara simpelnya, perlengkapan merupakan sesuatu yang cepat habis, yang harus diisi lagi. Misalnya, printer yang kita gunakan itu adalah peralatan, sedangkan kertas tersebut adalah perlengkapan. Mengapa kertas dikategorikan sebagai perlengkapan? Karena ketika kita pakai kertasnya 1 kali, 2 kali selesai. Sedangkan printer tersebut kita tidak bisa pakai 1 kali, 2 kali kita buang printernya. Tidak mungkin. Makanya printer kita kategorikan sebagai peralatan. Lalu kertas itu sebagai perlengkapan. Tinta printer, print 2-3 kali bisa habis kan? Jadi itu adalah perlengkapan juga. Setelah itu masih ada contoh lain lagi. Seperti apa? Seperti botol minum. Botol minum ini adalah peralatan juga, dapat dikategorikan sebagai peralatan. Karena apa? Jangka waktunya bisa lebih dari 1 tahun. Jadi simpelnya, menggolongkan peralatan ini adalah jangka waktu yang bisa di atas dari 1 tahun. Sedangkan perlengkapan ini jangka waktunya itu di bawah 1 tahun. Begitu. Staples termasuk dalam peralatan karena bisa dipakai sampai 2-3 tahun. Lalu yang masuk kedua yaitu ada
utang atau liabilitas. Simpelnya ini merupakan sesuatu yang belum dibayar atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dapat berupa utang usaha, utang bank, utang rumah untuk kegiatan usaha, dan masih banyak utangnya lain. Utang ini seperti dikatakan di video sebelumnya, utang ini tidak selalu berdampak buruk pada perusahaan. Kita tidak dapat selalu menggolongkan bahwa perusahaan ini berutang jadi buruk. Tidak dapat seperti itu. Makanya kita belajar akuntansi di sini. Yang ketiga, modal. Modal ini adalah investasi atau dana awal dalam perusahaan. Modal itu dapat berasal dari investasi dari pihak luar. Contohnya misalnya ada investor tanamkan saham dan lain-lain. Nah, di dalam persamaan dasar akuntansi kita memiliki rumus sebagai berikut. Harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, modal sama dengan harta dikurang utang. Nah, utang sama dengan harta dikurang modal. Utang sama dengan harta dikurang dengan modal. Nah, untuk penerapan lebih jelasnya kita masuk aja ke dalam contoh PDA. Pertama, di dalam PDA kita mengenal dengan adanya investasi pemilik. Contohnya, Budi menjalankan usaha di bidang jasa cuci pada 1 Januari 2020. 2021, Budi menyetorkan uang tunai sebagai modal usaha sebesar 50 juta. Nah, jadi ini adalah bentuk dari PDA. Ini semuanya adalah bentuk dari PDA. Kita isi tanggal kita sesuaikan 1 Januari 2021. Kita sesuaikan. Saya memberikan pemahaman dasar. Kita tidak usah susah-susah berpikir. Kas kita anggap sebagai uang, gitu aja. Ini pertama kali saya belajar akuntansi, secara dasarnya pemahaman simpelnya kas kita anggap sebagai uang. Budi menyetorkan uang tunai sebagai modal usaha. Budi menyetorkan uang tunai sebagai modal usaha. Artinya Budi setorkan 50 juta ini untuk jalankan usaha. Otomatis kas atau uang di perusahaannya itu bertambah. Jadi kita isikan kas atau uang perusahaannya bertambah 50 juta. Lalu modal perusahaannya juga bertambah. Modal perusahaannya juga bertambah 50 juta. Jadi otomatis kalau investasi pemilik ini, investasi itu menyetorkan modal untuk jalankan usaha. Nah, otomatis kas atau uangnya bertambah, lalu modal Budinya juga bertambah. Mohon maaf, ini seharusnya 50 juta, bukan 50 ribu. Masih ada 0 lagi seharusnya. 000. Lalu ini juga 000. Maaf ya. Nah, jadi ingat, investasi pemilik berupa kasnya bertambah, modalnya bertambah. Ini tidak usah dihafal, cepat lambat dengan banyak latihan, pasti akan paham. Lalu keterangannya ini untuk menjelaskan kepada orang yang tidak memiliki dasar bahwa bagaimana mereka bisa paham ini apaan ini, kas 50 juta, modal 50 juta, ini apaan nih. Nah, jadi kita tuliskan keterangannya, setoran modal usaha awal. Oke, kita lanjut. Pembelian peralatan atau perlengkapan secara tunai. Nah, ini pembelian secara tunai. Pada 2 Januari 2021, Budi membeli peralatan usaha berupa sapu dan pel sebesar 30.000. Kita tuliskan dulu tanggalnya 2 Januari. Kita masukkan dulu tanggalnya 2 Januari. Disesuaikan dengan soal. Ingat, tanggal sangat penting. Harus terus ditulis. Nah, membeli peralatan usaha. Kita tinjau dari sisi usahanya. Kita tinjau dari sisi uang yang ada di perusahaannya. Ketika membeli barang, maka otomatis kas uangnya ini akan berkurang. Kalau berkurang, kita kasih tanda kurung untuk menyimbolkan dia berkurang.
gitu. Tanda kurung untuk menyimbolkan dia berkurang. Kas berkurang sebesar 30.000. Mengapa 30.000? Karena harga di sini 30.000. Lalu apalagi? Peralatan. Ketika membeli peralatan, maka otomatis uangnya berkurang, tetapi peralatannya bertambah. Sebesar berapa? 30.000. Lalu keterangannya apa? Keterangannya adalah pembelian peralatan usaha. Bisa kita tulis lebih lengkap? Pembelian peralatan usaha berupa sapu dan pel. Bisa. Semakin lengkap, semakin bagus. Karena ini ketika dibaca agar lebih mudah dipahami. Oke, masuk ke selanjutnya. Pembelian perlengkapan atau peralatan secara kredit. Ingat, pembelian perlengkapan atau peralatan secara kredit. Pada 2 Januari 2021, masih di tanggal yang sama, 2 Januari 2021, kita masukkan Budi membeli peralatan usaha berupa mesin cuci seharga 1 juta secara kredit. Kredit, ingat kata kunci kredit. Secara kredit, Budi membeli. Artinya ini otomatis hutang. Ketika kita hutang, maka kita tidak mengeluarkan uang kita terlebih dahulu. Maka di kas ini tidak terjadi apa-apa. Ingat, ketika kita hutang, maka kita tidak mengeluarkan uang untuk membayar. Maka kas tidak terjadi apa-apa. Maka tidak ada perubahan pada uang perusahaan. Jadi kas kosong, nggak usah ditulis apa-apa di persamaan dasar akuntansi ini. Lalu, membeli peralatan. Otomatis peralatannya bertambah sebesar 1 juta. Peralatannya bertambah sebesar 1 juta. Lalu, apanya? Utangnya, karena dia beli secara kredit. Maka utangnya bertambah sebesar 1 juta. Perusahaan Budi memiliki hutang yang bertambah sebesar 1 juta. Kok enggak kayak tadi, kayak kasus sebelumnya dikasih tanda kurung? Mengapa coba? Karena pada kasus ini, membeli secara tunai ini, kas berkurang. Kalau berkurang otomatis dikasih kurung. Kas berkurang karena dia keluarkan uang untuk membayar. Artinya uang perusahaan berkurang sebesar 30.000. Tetapi di kasus ini, hutang usaha bertambah. Hutang usaha bertambah. Dipahami pelan-pelan. Hutang usaha bertambah. Otomatis Rp 1 juta. Tidak dikasih tanda kurung. Keterangannya apa? Pembelian peralatan usaha secara kredit. Mau lebih lengkap? Pembelian peralatan usaha berupa mesin cuci secara kredit. Bisa. Semakin lengkap, semakin orang membacanya, karena prinsip akuntansi sederhana adalah bagaimana kamu menyajikan laporan kepada orang yang tidak mengerti akuntansi dan mereka bisa paham. Oke, lanjut. Pembayaran beban. Pada 3 Januari, Budi membayar uang sewa sebesar 5 juta. Membayar uang sewa sebesar 5 juta. Nah, kita masukkan dulu tanggalnya 3 Januari. Membayar uang sewa sebesar 5 juta. Otomatis membayar itu pakai uang. Nggak mungkin kamu membayar pakai peralatan. Nggak mungkin kamu membayar pakai utang. Kalau membayar pakai uang, maka yang bergerak adalah kas. Kas ini adalah uang. Yang bergerak adalah uang, maka otomatis kas berkurang. Dikasih tanda kurung. Sebesar 5 juta. Sebesar 500.000. Maaf, sebesar 500.000 berkurang. Kenapa modal juga ikut bergerak? Mengapa ya? Kita lihat ke soal transaksi yang ini. Ketika kita setor uang, maka modal bertambah. Otomatis ketika kita keluar uang, modal juga otomatis akan berkurang. Ya. Ulangi. Di transaksi yang pertama ini, ketika kita setor modal ke dalam perusahaan, uang di perusahaan bertambah,
modal di perusahaan bertambah. Ketika kita setor uang ke dalam perusahaan, uang di perusahaan bertambah, atau kas di perusahaan bertambah, dan modal di perusahaan bertambah. Sehingga ketika kita mengeluarkan uang, maka kas di perusahaan berkurang, atau uang di perusahaan berkurang, dan modal di perusahaan ikut berkurang. Keterangannya apa? Membayar uang sewa. Kita tuliskan pembayaran uang sewa. Oke, lanjut. Pada 3 Januari, membeli peralatan berupa mesin cuci. Nah, review kembali. Sama dengan yang ini. Kita melakukan review kembali. Membeli peralatan berupa mesin cuci seharga 2 juta. Mohon maaf, ini harusnya secara kredit ya. Oke. Nah, pembelian secara kredit. Maka otomatis ini saya tidak usah terlalu menjelaskan sampai bagaimana karena tadinya sudah 3 Januari. Kita masukkan 3 Januari. Oke. Membeli peralatan secara kredit. Ingat kata kuncinya membeli peralatan kredit. Otomatis peralatan di perusahaan bertambah. Karena kita bilangnya secara kredit, maka kas tidak perlu bergerak. Maka kita simpan uang kita terlebih dahulu. Kita masih belum bayar. Kita ngutang prinsipnya. Maka hutang kita bertambah. Oke, keterangannya apa? Pembelian perlengkapan secara kredit. Lanjut. Pada 10 Januari memperoleh pendapatan jasa cuci. Nah, kita konteksnya penerimaan pendapatan. Kita masukkan 10 Januari. Sesuai tanggalnya. Pendapatan jasa. Pendapatan jasa. Ingat, kata kuncinya pendapatan secara tunai. Karena ini tidak ada dibilang, ingat di materi sebelumnya juga sama. Kalau nggak ada dibilang kredit tunai, kita anggapnya tunai. Menerima pendapatan jasa. Pendapatan artinya kita sesuaikan sama dengan menyetorkan uang, konteks ini. Artinya kita samakan konteksnya dengan ini. Artinya dengan anggapan perusahaan terima uang. Menyetorkan uang ini kan artinya perusahaan terima uang juga. Kasnya bertambah, modalnya bertambah. Kalau kita terima pendapatan, otomatis anggapan kita uang perusahaan bertambah, kas di perusahaannya bertambah sebesar 300.000. Lalu modal di perusahaan juga bertambah sebesar 300.000. Gitu loh. Karena kita terima uangnya, gitu. Kita terima secara tunai. Maka ketika kasnya ini bergerak, modalnya juga ikutan bergerak, 300.000 bertambah. Enggak, Bu. Nah, keterangannya apa? Menerima pendapatan jasa cuci. Pendapatan ini yang penting kalian sesuaikan lah supaya pihak luar itu bisa paham ketika membacanya. Lalu, tanggal 11 Januari, Budi memperoleh pendapatan jasa cuci sebesar 200.000 secara kredit. Nah, 11 Januari. Ingat, kata kuncinya pendapatan kredit. Kita masukkan dulu tanggalnya. Pendapatan kredit. Artinya di konteks ini kita terima uang. Tetapi uangnya belum kita terima. Pusing nggak? Kita terima uang tapi uangnya belum kita terima. Gimana itu? Kita terima, misalnya, saya berikan konteks gunting rambut. Kita gunting rambutnya, tapi orangnya bilang bayarnya minggu depan. Nah, itu kan kita terima uang, tapi uangnya belum kita terima, gitu loh. Jadi di dalam konteks ini pendapatan jasa cuci 200.000 secara kredit. Artinya kita udah terima ini 200.000, tetapi kita belum terima uangnya. Orangnya bilang, minggu depan baru bayarnya, begitu. Maka otomatis kalau
pendapatan yang kita terima secara kredit itu namanya adalah piutang. Bahasa akuntansinya adalah piutang. Ingat, pendapatan yang kita terima secara kredit atau pendapatan yang belum kita terima uangnya, kita namakan piutang. Otomatis kalau biasanya ini kasnya bergerak kan, kalau pendapatan secara tunai kasnya bergerak 200.000, modal budinya bergerak 200.000 kan. Tetapi karena kita belum terima uangnya, maka kita pakai piutang. Piutang bertambah 200.000, modal budi bertambah 200.000. Keterangannya menerima pendapatan jasa cuci secara kredit. Oke, lanjut. Memperoleh pelunasan atas tanggal 11 Januari kemarin sebesar 200.000. Artinya dilunasi yang tanggal 11 ininya. Pendapatan jasa kita yang tadi yang belum dibayarkan oleh pelanggan kita ini, pelanggan kita belum bayarkan kepada kita, tanggal 15 Januarinya dia bayarkan. 15 Januarinya dia bayarkan kepada kita. Jadi kita tulis. Otomatis kita terima uangnya. Kita terima uangnya. Ingat, kita terima uang, maka otomatis uang kita bertambah. Kas bertambah. Kita terima uang, otomatis kas bertambah. Oke, lanjut. Sebelumnya kita tuliskan di sini utang orang lain, ini piutang. Kita bacanya itu seperti begini untuk pemula supaya lebih paham. Utang orang yang belum bayar kepada kita adalah sebesar 200.000. Kita ulangi. Utang orang yang belum dibayarkan kepada kita adalah sebesar 200.000. Ketika dia udah bayarkan, maka utang orang kepada kita berkurang sebesar 200.000. Dikasih kurung. Oke, kita ulangi. Ketika utang telah dibayarkan, ketika piutang orang tersebut telah dibayarkan, maka piutang orang tersebut berkurang sebesar 200.000. Paham? Oke, sekarang keterangannya. Menerima pembayaran piutang. Ketiga, 20 Januari Budi membayarkan utang pada tanggal 3 Januari. Membayar utang pada tanggal 3 Januari. Artinya pada tanggal 20 Januari ini Budi membayar utang. Nah, pada tanggal 3 Januari. 3 Januari ini yang ini. Ini. Membeli peralatan secara kredit. Artinya kita membayar yang 2 juta ini. Membayar yang 2 juta. Nah, 2 juta. Kita masukkan dulu. Tanggalnya 20 Januari. Kita bayar utang nih. Otomatis kita pakai apa? Bayar utang pakai apa ya kita? Kita bayar utang pakai uang perusahaan lah. Kita bayar utang masa pakai daun? Pakai uang lah. Otomatis kasnya berkurang. Sebesar 2 juta. Berkurang. Di sini. Lalu utang usaha. Di sini bisa kita lihat. Nah, di sini kita ada utangnya dari 2 juta ini. Nah, di sini kan konteksnya ini bertambah. Ketika kita beli, maka utang kita bertambah. Ini bacanya, ketika kita membeli peralatan usaha berupa mesin cuci seharga 2 juta, maka utang kita bertambah sebesar 2 juta. Tuh. Lalu, di konteks ini, kita bacanya begini. Ketika kita membayar utang pada tanggal sebelumnya, maka otomatis utang kita berkurang. Maka dikasih tanda kurung yang menandakan berkurang. Oke? Keterangannya menerima pendapatan jasa cuci secara kredit. Tanggal 25, pengambilan prive. Budi menjalankan usaha. Ingat di prinsip awal akuntansi,
uang perusahaan dengan uang pribadi harus dipisah. Uang yang digunakan untuk menjalankan usaha dengan uang pribadi yang kita simpan untuk sehari-hari kita harus dipisah, jangan digabungkan. Pusing jadinya nanti. Jadi mengambil uang, artinya Budi ingin mengambil uang nih, anggapannya 300.000 lah. Anggapannya Budi adalah kita. Kita mau ambil uang 300.000 untuk kita beli sayur, gitu, untuk kepentingan pribadi. Nah, di dalam akuntansi ini sebutnya adalah pengambilan prive. Ingat, di dalam akuntansi sebutannya pengambilan prive. Otomatis uang di perusahaan kita berkurang sebesar 300.000. Makanya dikasih tanda kurung. Habis itu, modal di perusahaan kita berkurang sebesar 300.000. Maka kita kasih kurung. Hubungannya kas dengan modal. Ingat, kuncinya di PDA ini sekali bergerak harus ada 2 akun. Lihat, 2 akun kan? Kas utang usaha, kas piutang modal. Semuanya ini sekali bergerak harus ada 2 akun. Ketika kita kurangin kas, maka kita harus mikir, apa sih yang sesuai lagi untuk dikurangi ya? Dia ambil prive, artinya dia ambil uang perusahaan. Kalau dia ambil uang perusahaan, apanya perusahaan berkurang ya? Utang. Masa utang perusahaan berkurang, dia ambil uang perusahaan? Kan konyol. Oh, modal perusahaan ikut berkurang. Jadi modal berkurang 300.000. Keterangannya apa? Pengambilan prive. Nah, ini ada latihan soal. Tapi ini ada latihan soal, bisa dilihat. Kiki menjalankan usaha gunting rambut, diberikan nama guntingku pada tanggal 1 Januari. Bantulah Kiki membuat persamaan dasar akuntansi pada bulan Januari 2020. Adapun transaksi yang terjadi selama bulan Januari adalah sebagai berikut. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu di sini ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 soal. Nah, bisa di pause masing-masing, lalu dikerjakan. Tapi sebelum masuk ke sini, di dalam akuntansi kita enggak buat seperti begini, satu-satu di dalam satu tabel, lalu satu soal kita buat satu tabel. Enggak. Kita ada yang dinamakan dengan tunggu ya, sabar. Kita ada yang dinamakan dengan bentuknya. Nah, ini adalah bentuknya yang kita tinggal input. Bagian atas, nama toko. Toko Budi. Kita anggapannya toko Budi. Bagian bawah, kita tulis ini apaan. Ini adalah dokumen apaan. Bukan. Ini adalah PDA, persamaan dasar akuntansi. Maka kita tuliskan persamaan dasar akuntansi. Periodenya kapan? 2021. Ini adalah bentuknya. Bisa dibuat ke dalam Excel. Atau biasanya ada juga yang tulis tangan untuk melatih tulis tangan rajin. Nah, di sini kita coba kita masukkan satu-satu ke dalam sini. Kita masukkan satu-satu. Ini tanggal 1 Januari. 1 Januari Budi menjalankan usaha di mesin cuci, maka otomatis 50.000. Modalnya 40.000. Oh, di sini ada soalnya. Keterangannya apa? Modal awal usaha. Sambil kalian bisa mereview. Lalu, sebagai pemula saya berikan cara dasarnya. Di dalam persamaan akuntansi, kalau sudah ininya, maka diberikan garis. Diberikan garis yang lebih tebal.
Maaf, garisnya nggak bergerak. Sabar. Nah, diberikan garis lebih tebal di bagian bawahnya. Untuk apa? Di bagian sini kita tambahkannya. Ini. Sama dengan ini. Hah? Kok perlu begitu? Nanti kita lihat pelan-pelan. Selanjutnya, tanggal 1 udah. Masuk tanggal 2. Kita gabungkan semuanya jadi satu. Membeli peralatan usaha. Otomatis kasnya berkurang. Sebesar 30.000. Oh, maaf, ini 5 juta. 50 juta. Sebesar 30.000 untuk bagian kedua ini. Lalu otomatis kasnya berkurang, apanya bertambah, modalnya, peralatannya bertambah. Oke. Nah, di bagian sini kita tambah 50 juta ditambah dengan negatif 30.000. $50 juta ditambah negatif 30.000 sama dengan ini ditambah ini. Oh, dapatnya ini. Ininya juga kita tambah. Ini ditambah dengan kosong. Lalu ini ditambah dengan ini. Bisa dilihat kan mana yang bergerak. Nah, kita terus lakukan sampai ke bawah. Kita percepat ya. Tanggal 3 membeli peralatan secara kredit. Nah, kita kasih lagi di bawahnya, kita tambahkan lagi. Zoom dari sini sampai sini. Nah, berubah kan? Artinya ini harus ditambah lagi, harus ditambah lagi, harus ditambah lagi. Pokoknya ditambah terus. Lalu 3 Januari membayar uang sewa sebesar 500.000. Artinya otomatis kasnya berkurang. Modalnya juga berkurang. Nah, kita tambahkan lagi, kita berikan garis lagi supaya paham, supaya rapi. Berikan garis lagi supaya rapi. Oke. Kita anggapannya ketika kita sudah input ini semua, kita lakukan terus menerus, inputnya sama persis dengan ini, caranya tadi, kasnya ini 30.000, kita pindahkan ke sini, semuanya kita pindahkan. Cuman di sini kita harus ditambah, ingat ya, harus ditambah. Ini adalah cara dasar pemahamannya. Harus ditambah terus di bagian sini, di setiap bagian. Ketika sudah harta sama dengan utang ditambah modal, maka ini kita lihat, ini ditambah dengan ini, hasilnya harus sama dengan modal ditambah dengan utang ditambah dengan modal. Nah, sama.
ketika ini sama, maka kita bisa bilang bahwa ini 40% telah benar. Ingat, 40% telah benar. Sisanya apa? Sisanya artinya masih ada 60%. 60%-nya ini kita input benar atau enggak. Misalnya, kalau misalnya kita ini inputnya di sini 50 juta, di sini 5 juta. Maka otomatis hasil akhirnya enggak balance. Hasil akhir ini 2 enggak balance. Otomatis ini udah pasti salah. Udah pasti 100% salah gitu. Kalau kita inputnya benar, hasilnya akhir ini benar, maka kita sudah menyelesaikan 40% kebenarannya. 60%-nya tergantung dari kita input ininya bagaimana. Input ininya benar atau enggak, kita inputnya harus benar dan lain-lain. Ingat, ini sebagai contoh. Tidak perlu disuapi sampai nomor 10. Tetapi kalau dalam kerjaannya harus disuapi, dalam kerjaannya itu harus dikerjakan sampai 10. Ingat, karena video ini terlalu panjang, nanti ini adalah sebagai dasarnya. Karena semuanya ini diinput sama persis dari ininya. Diinput sama persis dari ininya, kas, utang usaha, dan lain-lain. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Ingat, ada latihannya di sini. Di video selanjutnya akan kita coba diskusikan. Dan video selanjutnya saya nggak akan pakai ini lagi. Saya akan langsung terapkan ke dalam Excel-nya, ke dalam dokumen ininya, di dalam jurnalnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Yang soalnya 15 soal. Sekian, terima kasih. Apabila ada kelebihan dan kekurangan, mohon dimaafkan.